Perang Salib merupakan salah satu perang bersejarah dan paling epik di dunia. Perang Salib sendiri merupakan rangkaian konflik militer yang terjadi antara abad ke-11 dan abad ke-13. Adalah kerajaan Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah yang terlibat langsung dalam perang ini. Perang Salib diawali dengan takluknya kota Yerusalem ke tangan tentara Muslim pada tahun 1970-an. Adapun kerajaan Kristen Eropa berupaya untuk kembali merebut kota Yerusalem dan beberapa tempat suci lainnya yang dikuasai oleh Muslim. Ingin tahu lebih jauh tentang Perang Salib? Simak terus video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu channel ini. Kita awali dengan Perang Salib pertama, yang terjadi antara tahun 1096 sampai 1099. Perang Salib pertama, dilatar belakangi oleh sebuah seruan dari Paus Urbanus II, pada tahun 1095, untuk melakukan Perang Salib. Konon, seruan Paus itu berdasarkan kekhawatiran atas penindasan yang dilakukan umat Muslim terhadap umat Kristen di Timur Tengah, sehingga Paus Urbanus II ingin menyatukan umat Kristen Eropa untuk kembali merebut penguasaan Yerusalem dari tentara Islam. Untuk melaksanakan misi ini, para tokoh terkenal Perang Salib, seperti Godfrey dari Bouillon, Raymond IV dari Toulouse, dan Bohemond dari Taranto, dipersiapkan dalam misi Perang Salib ini, sehingga kekuatan pasukan Kristen Eropa ini diperkuat tentara dari berbagai negara Eropa, termasuk Perancis, Jerman, Italia, dan wilayah-wilayah lainnya. Pada tahun 1099, akhirnya, pasukan Salib mampu mencapai Yerusalem. Mereka pun berhasil mengepung dan merebut kembali Yerusalem, setelah melakukan pertempuran sengit. Kemenangan itu pun terjadi, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099. Kemenangan pasukan Kristen Eropa dalam Perang Salib pertama ini, membawa Godfrey dari Bouillon menjadi pemimpin pertama kerajaan Yerusalem. Adapun saat itu, kota Yerusalem didapuk menjadi ibu kota kerajaan Yerusalem. Berikutnya, Perang Salib kedua antara tahun 1147 sampai 1149. Setelah berhasil dalam Perang Salib pertama, keberadaan kerajaan Yerusalem tetap menghadapi ancaman dari pasukan Muslim. Terlebih setelah kekalahan mereka pada pertempuran Hattin. Kekalahan pada pertempuran tersebut membuat Yerusalem kembali direbut pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kekalahan itu, respon cepat pun kembali diserukan untuk kembali melakukan Perang Salib kedua. Seruan tersebut disampaikan oleh Paus Eugenius III. Dalam misi Perang Salib kedua ini, para pemimpin terkenal seperti Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman, ikut berjuang dalam upaya untuk merebut kembali Yerusalem. Awal peperangan, pasukan Salib mengalami beberapa kemenangan, termasuk perebutan Damaskus dari tentara Muslim. Namun, akibat adanya masalah intern yang terjadi, akhirnya Perang Salib kedua ini pun berakhir dengan damai. Kesepakatan damai tersebut terjadi tepatnya pada tahun 1148 di Trakehne. Selanjutnya, Perang Salib ketiga yang terjadi antara tahun 1189 sampai tahun 1192. Pemicu terjadinya Perang Salib ketiga adalah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Seruan perang pun kembali datang dari pemimpin umat Kristen, Paus Gregorius VIII. Tidak berbeda dengan pendahulunya, Paus Gregorius VIII pun menyerukan untuk kembali melakukan Perang Salib dengan tujuan merebut kembali Yerusalem. Kali ini, pasukan Salib berada dalam kepemimpinan Raja Richard I dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Kaisar Friedrich I dari Kekaisaran Romawi Suci. Dalam misi Perang Salib ketiga ini, pasukan Salib berhasil merebut beberapa kota penting, di antaranya Akko dan Yafa. Namun meskipun pasukan Salib dikdaya di dua kota tersebut, nyatanya mereka kembali tidak mampu merebut Yerusalem dari pasukan Muslim. Konflik kembali terjadi, saat itu Richard I dan Philip II lah yang berselisih paham.
Perang salib yang ketiga pun akhirnya kembali berakhir dengan damai dan menghasilkan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Ramla pada tahun 1192. Perjanjian Ramla memberikan kebebasan bagi para peziarah Kristen untuk dapat mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem. Berikutnya, Perang Salib keempat yang terjadi tahun 1202 sampai 1204. Kembali, seruan Sang Paus lah yang mendorong terjadinya Perang Salib. Kali ini, Paus Innocentius III yang menyerukan untuk kembali merebut Yerusalem. Selain itu, faktor lain yang melatar belakangi terjadinya Perang Salib keempat adalah ketegangan antara Kristen Ortodoks dan Katolik, ditambah dengan adanya masalah finansial yang memengaruhi perjalanan Perang Salib keempat ini. Perang Salib keempat dipimpin oleh Comte Thibaut III dari Champagne dan Doge Enrico Dandolo dari Venesia, sehingga pasukan salib memiliki kekuatan penuh dari tentara Kristen Eropa dan pasukan dari Republik Venesia. Misi utama dari Perang Salib keempat ini adalah untuk menyerang Mesir. Tetapi dalam perjalanannya, pasukan salib akhirnya merubah arah dengan akhirnya menyerang Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium. Kejadian itu berlangsung tepatnya pada tahun 1204. Keberhasilan pasukan salib merebut Konstantinopel akhirnya menciptakan perpecahan antara Kekaisaran Bizantium dan pendirian Kekaisaran Latin yang baru. Penyerbuan Konstantinopel berakibat rusaknya kota dalam skala besar, sehingga mengubah dinamika politik dan militer di wilayah tersebut. Konon Kekaisaran Latin berlangsung selama 6 dekade. Akibat pendudukan Kekaisaran Latin, yang telah meruntuhkan Kekaisaran Bizantium, mengakibatkan ketidakpuasan di antara umat Kristen Ortodoks dan Katolik, sehingga ketegangan di antara kedua kelompok tersebut selalu terjadi. Perang Salib keempat adalah perang salib yang penuh dengan kontroversial, karena misi utamanya ternyata tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk merebut Yerusalem dari Muslim. Terakhir, adalah Perang Salib kelima, yang berlangsung tahun 1217 sampai tahun 1221. Perang Salib kelima, terjadi karena kegagalan demi kegagalan pasukan salib, dalam usahanya untuk kembali merebut Yerusalem dari tangan pasukan Muslim. Seruan untuk Perang Salib kelima ini dilakukan oleh Paus Innocentius III. Adapun tentara-tentara salib yang terlibat dalam Perang Salib kelima ini terdiri dari berbagai negara Eropa yang dipimpin oleh Raja Andrew II dari Hongaria, Paus Innocentius III, dan Santo Dominikus. Pada tahun 1218, pasukan salib tiba di Mesir. Konon mereka mampu untuk menguasai beberapa kota strategis, termasuk Damietta. Keberhasilan pasukan salib dengan menguasai kota-kota strategis ini, nyatanya menyimpan permasalahan besar dalam tubuh pasukan salib. Mereka kesulitan dalam pasokan logistik, sehingga menghambat perjuangan mereka untuk merebut kembali Yerusalem. Perang Salib kelima pun akhirnya kembali berakhir dengan damai melalui Perjanjian Damietta yang terjadi pada tahun 1219. Dalam catatan sejarah, Perang Salib kelima merupakan upaya terakhir yang dilakukan pasukan Kristen Eropa dengan tujuannya yaitu merebut kembali Yerusalem dari Muslim. Meskipun dengan banyak kekuatan militer, nyatanya kekuatan militer yang handal pun tidak bisa menaklukkan Yerusalem dari tangan pasukan Muslim. Perang Salib kelima adalah salah satu rangkaian konflik antara bangsa Eropa dan Timur Tengah yang berlangsung selama beberapa abad. Meskipun pasukan salib akhirnya tidak mampu mencapai tujuannya, sejarah Perang Salib ini tetap memberikan dampak terhadap hubungan antara dunia Kristen dan Muslim pada waktu itu. Itulah sejarah Perang Salib. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga menambah wawasan kita semua.